Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wan nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, para hamba Allah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, nikmat umur yang tersisa ini, yang kita semua tidak ada yang tahu berapa jumlah sisanya. Karena keterbatasan akal kita hanya mampu menghitung nikmat umur yang telah kita lewati. Seperti halnya kita yang hadir di Masjid Agung Darussalam pada saat ini. Ada anak-anak kita 10 tahun, remaja 20 tahun, dan seterusnya. Itu nikmat umur yang telah kita lewati. Bisa kita hitung dengan keterbatasan akal kita. Tetapi menghitung nikmat umur yang tersisa, apakah sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau lebih kita hidup di atas dunia ini, kita tidak ada yang tahu. Untuk itu wajib kita syukuri dengan nikmat umur yang tersisa ini. Sampai saat ini masih kita manfaatkan di jalan Allah. Salah satunya atas kuasa Allah, di siang hari ini kita dapat bersilaturahim di antara sesama kita. Sekaligus kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan salah satu bukti, salah satu ciri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, demi sempurnanya, agar ibadah salat Jumat kita tidak sia-sia, sejenak marilah secara khusyuk, tanpa ada yang berkata-kata, fokus kita sejenak mendengarkan nasihat yang singkat ini. Marilah secara tawaduk kita rendahkan diri kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas kuasa Allah. Insyaallah. Kalau kita bersifat demikian, hilang kesombongan yang ada di dalam diri kita. Apa yang mau kita sombongkan? Menebak kejadian besok saja kita tidak bisa. Secerdas apapun otaknya, sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun orangnya, tidak akan pernah mampu menebak apa yang akan terjadi besok. Apakah besok dia masih hidup ataupun telah tiada? Apakah besok dia sehat ataupun sakit? Apakah besok dia selamat atau celaka? Tidak ada yang tahu. Semuanya dalam genggaman Allah.
supaya kita menyadari betapa lemah kita ini selaku hambanya. Insya Allah jika kita bersifat demikian, khutbah yang singkat ini, nasihat yang singkat ini akan bernilai ibadah, sekaligus menjadi bekal kita dalam rangka saling mengingatkan untuk keselamatan dunia dan akhirat, dengan judul khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita sudah hidup di akhir zaman. Pada akhir zaman sekarang ini kita sedang mengalami krisis. Kita tidak kekurangan orang yang pintar. Kita tidak kekurangan orang yang cerdas. Kita tidak kekurangan orang yang ahli. Ahli ekonomi, ahli IT, ahli pembangunan, ahli politik dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita kekurangan orang yang berakhlak mulia. Hal ini terbukti pada saat ini banyak tontonan tapi sedikit yang menjadi tuntunan. Banyak orang bisa memberikan contoh tapi sedikit yang bisa menjadi contoh. Perumpamaannya adalah begini. Ketika ada seorang bapak memarahi anaknya karena tidak sholat dan memberikan cara sholat yang baik, itu baru bisa memberi. Tetapi ketika masuk waktu sholat, bapak ini sendiri tidak sholat. Berarti bapak ini kategorinya hanya bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Memberi contoh gampang sekarang. Nyampaikan teori, nyampaikan pengarahan gampang. Apalah susahnya kalau kita berkata-kata. Tetapi menjadi contoh itu yang sulit, itu yang berat. Makanya untuk menjawab tantangan akhir zaman ini, Allah mengirimkan seorang hambanya yang sangat berakhlak mulia, tutur katanya indah dan bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dijadikan contoh. Lewat firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat ini kita diperintahkan Allah untuk satu kiblat, satu arah. Jangan lagi kita mencontoh, mengidolakan orang lain, terlepas walaupun orang itu hebat ataupun terkenal secara keduniaan. Kiblat kita cuma satu. Jadikanlah Rasulullah sebagai contoh. Apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan Rasulullah? Sangat banyak, lengkap. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya ini pengusaha, Rasulullah berdagang. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya seorang politikus ulung, Rasulullah juga berpolitik, menang dalam berbagai pertempuran, itu juga lewat politik, tapi politik yang baik. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya ini seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin dunia. Bahkan dari hasil penelitian orang barat yang melakukan penelitian, 100 pemimpin terbaik di dunia, Rasulullah nomor 1, tidak ada tandingannya kalau masalah kepemimpinan. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya seorang guru, Rasulullah mengajar. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya ini mubaligh, Rasulullah berdakwah. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya ini seorang kepala rumah tangga, Rasulullah juga berumah tangga sama seperti kita, punya istri, punya anak, lengkap dalam kehidupan Rasulullah. Uswah, contoh hasanah yang baik. Lalu lewat waktu yang singkat ini ada beberapa hal
dari sifat Rasulullah yang bisa kita contoh. Yang pertama, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling pandai bersyukur. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah ini setiap malam sholat tahajud. Saking lamanya sholat tahajud, kakinya sampai bengkak. Sehingga istrinya bertanya, Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sholat malam begitu lama? Sampai kakimu bengkak saking lamanya." Apa jawab Rasulullah? "Afala akunu abadan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu bukti yang pertama, Rasulullah ini pandai bersyukur. Yang kedua, semasa hidupnya Rasulullah tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kalau kita pernah haji dan umroh, sempatkan juga kita untuk datang ke museum di sudut Masjid Nabawi di Madinah. Dalam museum ada gambar rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah ukurannya tidak luas. Lantainya tanah, dindingnya tanah liat, atapnya pelepah kurma. Tapi dari rumah yang sangat sederhana ini, Rasulullah mendeklarasikan, "Baiti janati," rumahku adalah surgaku. Subhanallah, ini bukti yang tidak terbantahkan. Rasulullah rumahnya sederhana tapi seperti tinggal di surga. Mengapa? Karena dia pandai bersyukur, jiwanya tentram, hatinya lapang. Beda dengan sekarang, ada orang rumahnya luas, tapi karena tidak pandai bersyukur, hatinya jadi sempit. Setiap hari ribut, rumahnya akhirnya seperti neraka, tidak ada ketentraman jiwa. Untuk itu kita harus mencontoh kehidupan Rasulullah. Bukan masalah rumahnya luas atau tidak, tapi hati kita yang kita bikin lapang dengan cara banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, Allah sudah janji. Dan janji Allah tidak akan meleset di dalam Al-Quran. Allah akan menambah nikmat untuk kita. Apa janjinya di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kata Allah, jikalau kamu mensyukuri nikmatku, niscaya ku tambah nikmat kepadamu. Tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, azabku amat pedih. Insya Allah kalau kita yakin, janji tersebut tidak akan meleset. Yang jadi masalah kita tidak yakin. Beda dengan janji manusia. Kalau kita mengharap janji manusia, banyak kecewa karena banyak meleset. Tapi kalau janji Allah tidak akan meleset, asal kita benar-benar yakin dengan pertolongan Allah. Itu yang pertama, hikmah daripada kita meneladani sifat Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah ini adalah hamba Allah yang paling bersabar. Mengapa Rasulullah begitu penyabar, memiliki jiwa yang tangguh, bermental baja, tidak cengeng, tidak pernah putus asa? Karena Rasulullah semenjak dalam kandungan sudah ditempa dengan berbagai kesusahan. Lahir ke dunia tidak melihat wajah ayahnya lagi. Dalam kandungan ayahandanya telah wafat, sehingga dia menjadi yatim. Umur 6 tahun ibunya juga meninggal, menjadi yatim piatu. Umur 9 tahun menggembala kambing, tidak pernah merengek-rengek putus asa minta bantuan orang lain, tidak, mandiri. Umur 9 tahun menggembala kambing. Saat remaja tidak sempat dimanjakan, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dia berusaha, berikhtiar, berjuang. Saat umur 40 tahun diangkat menjadi rasul. Ketika diangkat menjadi rasul, cobaan semakin bertubi-tubi. Banyak orang ingin membunuh, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan Allah, supaya kita juga menjadi orang yang penyabar, kita harus meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah semasa hidupnya dicaci maki, diludahi, dikatakan orang gila, diusir dari kampungnya sendiri. Kalau kita mendapat cobaan, ingatlah kehidupan Rasulullah. Mungkin cobaan kita belum seberapa. Kita belum pernah diusir oleh orang satu kampung. Kita belum pernah diludahi, belum pernah dicaci maki, belum pernah dikatakan orang gila. Kalaupun kita hanya disindir, kalaupun kita cuma dicibir, kalaupun kita cuma dihina, kita harus bersabar. Rasulullah cobaannya luar biasa. Ada orang protes, Pak Ustadz itu Nabi, jangan samakan dengan kita. Berarti dia membantah perintah Allah. Karena dalam Al-Quran ini perintah Allah, bahwasannya diperintahkan oleh Allah kita untuk mencontoh kehidupan Rasulullah. Supaya kita lebih semangat menjalani hidup ini, apa hikmah sabar yang bisa kita petik? Yang pertama,
Kalau kita sabar menghadapi ujian hidup, kita akan naik derajat. Ujian hidup yang diberikan Allah kepada kita sama dengan ujian kita di sekolah. Ketika kita sekolah SD, ingin naik derajat SMP, kita akan menghadapi ujian akhir. Ketika kita lolos, naik ke tingkat SMP dan seterusnya. Kita akan naik derajat, yakinlah kalau kita sabar. Karena sabar adalah sifat terpuji. Yang kedua, bagaimana supaya kita sabar, supaya kita tidak cengeng, supaya kita bermental baja seperti Rasulullah, berbaik sangka ketika diuji. Jangan berburuk sangka, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Mengapa berbaik sangka? Ketika Allah memberikan ujian, yakinlah mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Mungkin Allah ingin membuat hati kita tenang, tidak berat beban kita. Mungkin Allah ingin memberikan kebebasan kepada kita untuk lebih banyak beribadah dan lain sebagainya. Mungkin Allah menegur kita supaya kita lebih dekat kepada Allah karena kita telah jauh dengan kesibukan dunia selama ini. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia sehingga kita melupakan Allah. Selalu berbaik sangka. Insya Allah dengan berbaik sangka kita tergolong umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan Allah, sebagai suatu kesimpulan di akhir nasihat yang singkat ini, kita harus paham, Rasulullah mengatakan akhlak mulia, adab yang mulia itu di atas ilmu. Apa gunanya orang berilmu tinggi kalau tidak beradab? Apa gunanya orang berilmu tinggi kalau tidak berakhlak? Utamakanlah akhlak mulia. Insya Allah kita akan disenangi oleh manusia dan juga disenangi oleh Allah, sehingga tergolong umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min zikrin hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wan nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyabihil ghurur. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wan nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami mulia di mata sesama manusia. Bukan berarti kami ini tidak pernah bersalah dan berdosa, tetapi dikarenakan orang lain tidak mengetahui kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, tetapi Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan darimu ya Allah. Untuk itu ya Allah, di hari Jum'ah yang penuh barokah ini, kami memohon kepadamu, sebanyak apapun dosa yang telah kami lakukan, ampunanmu senantiasa kami harapkan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir. Ampunilah juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan bagi orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, bebaskan mereka dari siksa kubur. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari sejak kecil. Ampunilah dosa kaum muslimin dan kaum muslimat.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi kehidupan, jadikanlah kehidupan kami semua yang hadir pada saat ini semakin bertambah umur kami, semakin bertambah pula kualitas iman kami kepadamu. Berikanlah kesehatan kepada kami, panjangkan umur kami, berkahi umur yang Engkau berikan kepada kami. Dan apabila nanti tiba ajal kami, cabutlah nyawa kami pada saat amal ibadah kami yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menyebut namamu, la ilaha illallah. Jadikanlah sisa umur kami ini sisa umur yang paling bermanfaat, sisa umur yang paling baik untuk beribadah kepadamu. Bukakan jalan yang terang bagi kami semua untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurulahal azima yazkurkum was'alu an ni'amihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.